Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gusti Rahayu, NIM 1904-2008 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 10 dari mata kuliah pengembangan organisasi, yaitu tentang jenis-jenis intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi. Adapun topik pembahasan dalam video kali ini adalah yang pertama socio-technical system, yang kedua job enlargement, yang ketiga job rotation, dan yang keempat. Yang pertama, socio-technical system. Dalam konsep socio-technical system, sebuah proses kerja tidak dapat dilihat sebagai dua hal yang terpisah yang terdiri dari sistem teknis dan sistem sosial. Namun, keduanya harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi, socio-technical system ini merupakan cara pandang organisasi yang menekankan keterkaitan dimensi teknis dengan dimensi sosial. Socio-technical system ini mengartikan sistem sebagai bagian yang terdiri dari unsur-unsur yang berkaitan dan juga bersifat terbuka. Pengertian terbuka di sini berkaitan dengan lingkungan organisasi, kemudian berangkat dari pandangan tersebut, muncullah berbagai macam konsep pengembangan, desain, dan redesain sebuah organisasi. Menurut Mumford 1999, pandangan socio-technical system tidak dapat dilepaskan dari kajian tentang situasi yang ada di tempat kerja yang sudah berkembang sebelum adanya penggunaan komputer bagi sebuah organisasi. Pada awalnya, kajian tentang kinerja ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dan rasionalisasi dalam kerangka industri yang bersifat massal, contohnya seperti pabrik kain tenun, industri elektronik, dan pabrik makanan. Socio-technical system ini memiliki berbagai aspek yang terdiri atas quality work circle, total quality management, dan self-direct teams. Tapi dalam desain kerja yang meliputi seperti pengayaan pekerjaan atau job enrichment, pembesaran pekerjaan atau job enlargement, dan rotasi pekerjaan atau job rotation. Di dalam kasus ini akan menyangkut bagaimana aspek-aspek di atas mempengaruhi optimalitas dalam proses desain dan redesain sistem di dalam organisasi. Adapun prinsip dari socio-technical system ini ada 5. Yang pertama, kompabilitas, yaitu proses perancangan organisasi harus sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkannya. Jika memang tujuan dari sebuah organisasi itu dirancang untuk meningkatkan motivasi kerja, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan memanfaatkan sumber daya kreatif anggotanya, maka diperlukan organisasi yang partisipatif dan konstruktif. Yang kedua, spesifikasi kritis minimal. Spesifikasi atau persyaratan yang ketat harus terbatas pada hal-hal yang benar-benar diperlukan saja. Walaupun dalam desain memang harus ada kepastian tentang apa yang harus dilakukan, tidak terlalu perlu selalu memastikan bagaimana sebuah kegiatan akan dilaksanakan. Yang ketiga, kriteria socio-technical system. Jika ada variasi atau perbedaan yang tidak dapat dihilangkan dalam suatu elemen organisasi, elemen tersebut harus dikendalikan sedekat mungkin agar menyerupai sifat aslinya. Yang keempat, mendukung kesepakatan atau support congruence. Harus ada desain sistem dukungan sosial, misalnya dalam bentuk insentif, untuk mempertahankan perilaku yang sesuai dengan apa yang disyaratkan atau diperlukan oleh sebuah organisasi. Dan yang kelima, desain dan nilai kemanusiaan. Tujuan semua desain organisasi seharusnya adalah untuk menciptakan kerja yang berkualitas tinggi. Kualitas itu sendiri adalah persoalan yang subjektif, dan setiap orang selalu ingin bertanggung jawab atas pekerjaannya, menyukai variasi dan inovasi. Yang kedua, job enlargement atau pembesaran pekerjaan. Prince 1980 berpendapat bahwa pembesaran pekerjaan adalah varian dari perspektif motivasi dalam merancang suatu pekerjaan. Implikasi dari hal ini adalah bahwa sebagian besar sulit untuk melihat pembesaran pekerjaan sebagai intervensi independen dalam memotivasi karyawan. Artinya, jika pembesaran tersebut tidak berfokus pada karyawan, maka karyawan akan gagal sebagai objek dalam pembesaran pekerjaan, atau dengan kata lain, motivasi karyawan yang rendah akan mengalahkan manfaat dari intervensi dalam pembesaran pekerjaan tersebut. Implementasi pembesaran pekerjaan pada dasarnya terletak pada peran dalam memenuhi kebutuhan yang lebih dari konsep
hierarki yang disampaikan oleh Abraham Maslow sehingga merupakan faktor penentu yang sangat penting terhadap kepuasan. Adapun kelebihan dari job enlargement ini adalah kebutuhan hierarki yang disampaikan oleh Abraham Maslow tentu akan memberikan semacam dorongan kepada karyawan untuk menikmati pekerjaannya, dan dengan demikian mereka akan meningkatkan produktivitas kerjanya. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh job enlargement ini adalah pembesaran pekerjaan itu berasal dari bahwa kenyataan tugas-tugas tambahan dapat mempengaruhi dalam meningkatkan ketidakpastian peran sehingga akan menyebabkan konflik peran dalam organisasi. Sehingga job enlargement ini sangat dibutuhkan kehati-hatian dalam melakukan pembesaran pekerjaan. Karena jika tidak, maka efek yang akan dihasilkan bisa menjadi gangguan bagi sebuah organisasi. Yang ketiga, job rotation atau rotasi kerja. Rotasi kerja mengacu pada pergeseran sistematis karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Dalam banyak kasus, rotasi ini dilakukan dalam interval waktu yang telah ditentukan. Rotasi kerja juga penting dalam pengembangan karyawan ketika rotasi kerja ini dirancang secara benar dan dilaksanakan secara tepat. Rotasi kerja dapat mengakibatkan peningkatan kapasitas karyawan dan menghasilkan peningkatan kinerja dalam tugas dan produktivitas karyawan. Rotasi kerja ini dapat memberikan fasilitas berupa informasi dan sosialisasi, serta hasil dari rotasi kerja ini dalam basis karyawan yang lebih luas, dan efek yang dihasilkan adalah bahwa karyawan yang melakukan tugas-tugas mereka jauh lebih baik dan dalam kondisi yang sama dapat meningkatkan produktivitas di tempat kerja bagi karyawan baik secara individual maupun secara kolektif. Rotasi kerja ini merupakan teknik yang sangat penting untuk menambah komitmen, tugas karyawan, dan keterlibatan kerja. Dengan demikian, rotasi kerja ini memainkan peran yang penting dalam memfasilitasi fungsi formal dari organisasi sehingga mampu memberikan dorongan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi. Yang terakhir adalah job enrichment atau pengayaan kerja. Pengayaan kerja adalah salah satu intervensi yang paling umum untuk meningkatkan kinerja pada individu. Cummings dan Worley 1997 berpendapat bahwa upaya pengayaan kerja ini telah dipercayai berhasil dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Penting untuk dicatat di sini poinnya adalah bahwa pengayaan kerja ini menyebabkan tercapainya tujuan organisasi. Artinya, dengan melakukan pengayaan pekerjaan, maka tujuan-tujuan yang telah ditetapkan organisasi dapat dicapai dengan mudah oleh karyawan. Ongori 2007 menyatakan bahwa pengayaan kerja dan pemberdayaan karyawan ditambah dengan mekanisme kompensasi memiliki efek positif pada komitmen dan loyalitas karyawan. Selanjutnya, hal ini juga penting untuk memastikan bahwa pengayaan pekerjaan fundamental memenuhi tujuannya melalui membalikan efek dari tugas yang berulang dan tidak menyebabkan kebosanan bagi karyawan. Karena pekerjaan yang membosankan itu merupakan sumber stres dari tempat kerja oleh karyawan, sehingga secara signifikan pekerjaan yang membosankan itu dapat dikurangi melalui pengayaan kerja. Teknik pengayaan seperti Total Quality Management, Self-Managed Team, dan Quality Circle dalam rangka pengawasan kinerja dapat meningkatkan kepuasan kerja sehingga. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.